Kamu melintasi ke dunia yang digabungkan. Awal cerita kamu ditampung oleh wanita cantik. Sementara itu, kamu juga memiliki dua saudara perempuan tiri. Meskipun mereka memandangmu dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang. Namun setiap pagi kamu akan merasa lemas setiap pagi. Wanita tetangga berambut biru dan bermata biru selalu mengajakmu untuk datang ke rumahnya minum teh. Bunga sekolah Ratu Es selalu suka mengikutimu dan mengintip. Dan ada juga pacar yang tiba-tiba muncul secara misterius. Selain itu, di ponselmu juga terpasang aplikasi permainan raja aneh. Saat ini, kamu sedang bersih-bersih di toko serba ada. Melihat satu-satunya pelanggan yang tersisa di toko serba ada saat ini. Dia adalah seorang gadis SMA. Mengenakan seragam JK sekolah. Bibir tipis. Kulitnya putih dan halus. Tidak ada satupun kekurangan yang bisa ditemukan. Bahkan termasuk yang terlihat di bawah kemeja itu. Melihat usia dia, seharusnya dia belum sepenuhnya tumbuh dewasa. Namun, dia sudah mulai memiliki bentuk. Bahkan membuat banyak wanita dewasa merasa inferior. Hal yang sama juga berlaku terhadap gadis JK yang begitu cantik ini. Saya hanya melirik sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Hanya memikirkan kapan dia akan selesai berbelanja dan pergi. Menutup toko dan pergi sendiri. Namun, saat saya bersiap untuk kembali ke kasir dan menunggu. Tapi ditemukan. Gadis itu saat ini sedang berada di antara meja kasir. Sama sekali tidak menyadari. Dia langsung mengambil sebatang lipstik biasa dari rak. Dan memasukkannya ke dalam tas kecil yang dia bawa. Saya terdiam sejenak. Kemudian, datang di depannya. Dengan suara rendah saya berkata, "Hai, tadi saya melihat kamu mengambil sesuatu dari toko ini." "Iya, ada apa?" Yang tidak saya duga adalah, gadis cantik itu menoleh. Justru menatap saya dengan senyuman di matanya. Ditanyakan secara retoris. Seolah-olah dia adalah yang bermasalah. "Silakan tunjukkan kartu pelajar kamu." Aku yang baik. Lalu dia melihat saya menggelengkan kepala. Dia mengambil kartu pelajarnya dari tas kecilnya. Saya melihat foto identitas yang sama cantiknya dengan gadis di depanku. Sekolah tinggi malaikat Shenghua. Paling-paling hanya akan dimarahi dan diberi pelajaran. Mungkin. Saya juga harus ikut serta dalam penyelidikan cukup lama. "Apakah kamu mau menelepon polisi?" Lin Qingqing bertanya dengan anggun. Dengan ekspresi yang sama sekali tidak peduli. Lalu dia melihat aku menggelengkan kepala. Melapor ke polisi terlalu merepotkan. Meskipun ada rekaman sebagai bukti. Tapi mencuri sebatang lipstik. Paling-paling hanya akan mendapat teguran. Mungkin malam ini saya tidak bisa pulang. Aku juga harus ikut serta dalam penyelidikan untuk waktu yang lama. Mungkin malam ini aku tidak akan bisa pulang. "Apakah kamu akan menelepon orang tuaku?" Saya masih menggelengkan kepala. Sekolah tinggi malaikat Shenghua adalah sekolah swasta elit yang sangat terkenal. Di dalamnya, 99% siswanya adalah putri-putri dari keluarga kaya. "Apakah kamu akan menelepon sekolah saya?" Saya tetap menggelengkan kepala. Hal yang diinginkan sendiri sangatlah sederhana. Yaitu, membiarkan gadis di depan bernama Lin Qingqing. Kembalikan lipstik yang baru saja kamu curi. Lalu tinggalkan toko serba ada itu. Namun, saya belum sempat mengungkapkan pikiranku. Saya melihat Lin Qingqing di depanku tiba-tiba mengecilkan matanya. Gadis asli yang murni dan cantik. Tiba-tiba dia terlihat jahat. Dengan ekspresi meremehkan dan menggoda. Dia bersuara pada dirinya sendiri. Atau apakah dia bilang, "Akan kuberikan contoh." Tidak akan ada contoh kedua. Yang pertama kali terlintas di pikiranku adalah, apakah kepala gadis di depanku ini sedikit bermasalah? HMPH. Apakah paman tidak tertarik pada tubuh gadis remaja yang cantik? Apakah dia seorang yang suka mengejek? Dia membuat tanda dengan jarinya yang jelas menunjukkan meremehkan. Lin Qingqing sedikit mengecilkan matanya. Senyumnya seindah bunga. Dia terlihat sangat cantik. Tetapi membuat orang merasa sangat ingin memukulnya. Namun, saya tidak terpengaruh dengan itu. Saya hanya tetap berkata pelan. "Tolong kembalikan lip balm yang baru saja kamu curi. Kemudian tinggalkan toko." "Saya tidak." Lin Qingqing berpura-pura berkata. Dengan sikap seolah-olah kau bisa berbuat apa padaku. "Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh paman?" Saya tidak hanya tidak memberikannya padamu. Saya belum pergi. Apakah paman sangat ingin pulang? Ada pacar kecil yang menunggu di rumah. Apa sebentar lagi dia akan menelepon? Tidak apa-apa. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Cukup katakan bahwa paman sekarang sedang bersama orang lain. Tidak bisa pergi. Dan tidak bisa pergi sepanjang malam. Gadis itu tampak seolah-olah akan bersantai di sini malam ini. Saya sudah memastikan. Pria di depanku. Hanyalah orang yang membuat orang lain merasa kesal. Dan sedikit gadis yang membuat tinju menjadi keras. Jadi saya tidak memukulnya. Karena memukulnya tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi hanya berbalik dengan tenang. Dengan cepat menuju area pemutus utama di toko serba ada. Seketika mematikan semua sumber cahaya di toko. Saya melihat ekspresi bingung di wajah Lin Qingqing. Sepertinya tindakanku membuatnya sangat bingung. Namun detik berikutnya, hal yang membuat gadis itu semakin bingung terjadi. Karena saya tidak menoleh sama sekali. Langsung meninggalkan toko serba ada. Menutup pintu kaca. Lalu, langsung mulai mengunci.
Lin Qingqing mengernyitkan dahi. Akhirnya mengerti apa yang ingin aku lakukan. Kamu gila. Mau mengunci saya di dalam toko? Di malam hari. Tiba-tiba berlari ke depan toko serba ada. Melihat saya melalui pintu kaca. Wajah gadis itu yang marah tetap sangat menawan. Juga terlihat sangat imut. Tapi, saya tetap hanya berkata pelan. Iya, kamu yang bilang tidak akan pergi. Lalu saya ingin pulang. Ini adalah penahanan ilegal. Tunggu saja. Aku segera akan melaporkanmu ke polisi. Sudah panik. Lin Qingqing jelas panik. Tetapi saya hanya mengangkat bahu dengan acuh. Perlahan menjawabnya dengan satu kata. Kamu sialan. Kamu tidak boleh pergi. Dengar tidak? Jika tidak, saya tidak akan berhenti padamu. Lin Qingqing benar-benar tidak menyangka. Ternyata saya adalah orang yang begitu tidak tahu malu. Namun, gadis itu sama sekali tidak menyadari bahwa tadi saya hanya berpura-pura ingin mengunci pintu. Sebenarnya, tiba-tiba, pintu kaca toko serba ada tiba-tiba dibuka lagi. Akibatnya, dia langsung diseret. Dia benar-benar diseret keluar dari toko serba ada. Lalu saya langsung menutup pintu. Menguncinya. Dengan cepat. Langsung membuat gadis yang hampir jatuh di belakang saya. Gadis yang susah payah berdiri kembali jadi bingung. Orang ini, sungguh-sungguh sengaja menipunya untuk datang ke depan toko. Lalu memaksa dirinya keluar. Baiklah, mari kita masing-masing pulang. Masing-masing mencari ibu sendiri. Saya berkata seperti itu. Sembari dengan cepat menggunakan kedua tangan. Saya menarik gadis itu kembali ke depan saya. Membuka tasnya. Dengan cepat mengambil lipstik yang ada di dalamnya. Selesai. Menyimpan lip balm itu ke dalam saku. Aku mengatakannya begitu saja. Langsung berbalik dan berjalan ke tepi jalan. Mengeluarkan ponsel dan memindai sepeda bersama yang terparkir. Sama sekali tidak menghiraukan Lin Qingqing yang masih terpaku di tempatnya. Sepertinya sampai saat ini. Gadis itu baru sadar apa yang baru saja terjadi. Kamu berencana meninggalkanku di sini seperti ini? Lin Qingqing berteriak padaku yang sudah naik ke mobil. Apa kamu masih manusia? Antarkan aku pulang. Tidak. Aku menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. Dan sudah bersiap untuk mengendarai sepeda dan pergi. Kamu berani? Jika kamu pergi. Aku hanya duduk di sini dan terus menangis. Siapapun yang pertama kali berbicara padaku, aku akan pulang bersamanya. Melihat aku berhenti. Sekali lagi aku melihat ke arahnya. Lin Qingqing menunjukkan ekspresi bangga. Ternyata, semua pria memang seperti ini. Sebenarnya kedua orang ini tidak memiliki hubungan apapun. Tapi selama gadis cantik seperti ini, menunjukkan sedikit inisiatif. Mereka akan merasa seolah-olah harus menanggung sedikit tanggung jawab seolah-olah. Dengan proaktif mendekat. Pria bodoh yang lembut dan sadar diri ini memang paling menghibur. Tapi Lin Qingqing tidak menduga bahwa kata-kata berikutnya saya adalah. Itu ada hubungannya dengan saya? Dengung suara. Suara sepeda yang menjauh disertai dengan bayangan seorang pemuda. Semakin menjauh. Ternyata sama sekali tidak berhasil. Lin Qingqing begitu marah sehingga hampir tidak bisa bernafas. Gadis itu membelai dirinya yang cukup besar. Mengambil napas dalam-dalam di tempat itu untuk waktu yang lama. Akhirnya menerima keadaan saat ini. Ternyata menarik. Tidak heran dia adalah target yang sudah lama diamati. Mangsa kali ini jauh lebih menarik. Lin Qingqing tersenyum sendiri. Dia memang sosok yang suka mengganggu orang lain. Suka melihat orang lain tidak tahu harus berbuat apa di hadapannya. Cemas dan gelisah. Memohon kepada dirinya sendiri untuk mengampuni orang itu. Favorit Lin Qingqing. Ini adalah tentang menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain. Seketika menariknya ke dalam jurang. Melihat orang-orang itu berjuang dan terdistorsi di depannya. Seolah-olah menghancurkan boneka yang seharusnya baik-baik saja. Hal ini membuatnya merasa sangat puas. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendapatkanmu. Lin Qingqing berkata dengan marah. Tidak lama kemudian, dia menelepon. Sesaat kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan gadis itu. Nona, apakah kamu mau pulang? Apa yang baru saja kukatakan jelas hanya untuk menjadiku. Bagaimana mungkin Lin Qingqing menghabiskan malam di jalan, lalu pergi dengan pria yang sembarangan bicara dengannya? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada gadis seperti itu? Gadis itu naik ke mobil, lalu mengeluarkan ponsel. Dengan cepat mengirim pesan kepada satu-satunya teman baiknya. Hai, hari ini aku menemukan tujuan yang sangat menarik. Dia adalah seorang yang suka berpura-pura serius dan tampan. Lihat bagaimana saya memperlakukannya. Setelah itu, saya akan siarkan langsung untukmu. Lihat bagaimana dia jatuh perlahan-lahan. Akhirnya menjadi mainanku. Hehe. Ketika saya kembali ke rumah asrama saya menemukan kakak perempuan Jiang Zi sedang memegang ponsel sepertinya sedang chatting dengan seseorang. Agak aneh. Saudari Xiaolin. Barusan dengan siapa kamu chatting? Pacar. Ngomong apa? Saya langsung dipandang dengan tajam. Kakak perempuan ini seumur hidup hanya berbicara dengan satu pria saja. Begitu ya? Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Saya tidak bisa menahan rasa malu. Saya berpikir bahwa Jiang Zilin mungkin sedang berbicara dengan mereka. Ibu mereka Jiang Ruohua. Jiang Zilin menarik saya untuk duduk di sampingnya. Wanita itu mengeluarkan aroma.
Aroma sabun mandi yang sangat menyenangkan, yang mirip dengan susu stroberi. Ketika saya menyadarinya, baru saya sadar kalau Jiang Zilin sudah hampir mendekat. Di wajah bulatnya yang imut, dua mata biru tua yang cerah tersenyum. Dia berkata dengan nada pelan, "Xiaoran, apakah kamu mau mandi nanti?" Apakah kamu ingin kakak membantumu?" Anak laki-laki remaja pasti akan berpikir seperti itu, kan? Benar. Jiang Zilin terkejut dan kaget, dan tiba-tiba mendekat padanya. Kenapa pakaian Xiaoran yang baru saja diganti paginya? Tidak ada tanda-tanda seperti itu? Tidak. Kan? Seharusnya akan ada. Kan? Apakah kamu sedang memiliki masalah? Ayo, bicaralah pada kakak. Atau biarkan kakak memeriksamu. Baiklah. Jawabanku membuat Jiang Zilin yang sudah bersiap-siap. Jiang Zilin tertegun sejenak. Seperti semua orang yang menyerang tinggi namun bertahan rendah. Setelah gagal menggoda dan malah digoda balik, wanita itu mengembungkan wajahnya, menunjukkan senyumnya yang merah dan imut. Di sana dia berkata dengan marah, "Tidak, tidak, tidak, tidak. Xiaoran benar-benar tidak adorable. Bukankah seharusnya Xiaoran malu dan wajahnya memerah?" Kemudian tiba-tiba dijatuhkan oleh kakaknya. Ketika ingin menolak tetapi juga ingin menang. Akibatnya, saat mendorong, dia menyentuh kakaknya. "Apakah kamu terlalu sering melihat buku itu, Kakak Xiaolin?" Aku berkata dengan pusing. Tidak mungkin. Daftar barang yang diterima setiap bulan dari toko serba ada itu. Majalah komik yang ada di atas itu. Semua itu pergi kemana? Seperti terinjak ekor. Jiang Zi mendengus dan berbalik. Berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Malam. Setelah selesai mencuci muka, aku yang sudah berganti baju tidur kembali ke kamarku yang terletak di lantai 3. Aku mematikan lampu kamar. Berbaring di ranjang. Kemudian mengeluarkan ponsel. Melihat waktu. Tepat tengah malam. Jadi aku dengan mahir membuka kunci sidik jari. Membuka sebuah aplikasi bernama Raja. Aplikasi permainan yang aneh. Ikon ini adalah sebuah mata berwarna pink. Di dalamnya terdapat pola hati yang aneh. Melihatnya seperti sesuatu yang dikuasai oleh iblis. Ini memang bukan aplikasi yang serius. Karena saya ingat, setelah saya melintasi ke dunia ini, ketika pertama kali mengeluarkan ponsel, ia secara otomatis terpasang di ponsel. Setelah dibuka, kehidupan sibuk sehari-hari sudah berakhir. Hari ini juga ada yang bekerja dengan baik. Selamat, mendapatkan poin hadiah 1. Poin hadiah yang baru saja didapat, dapat disimpan di toko aplikasi. Untuk menukarkan beberapa keterampilan khusus. Misalnya hipnosis, manusia transparan, menarik senjata dengan cepat, menghentikan waktu, dan lain-lain. Sebagai seorang penjelajah abad ke-21, saya segera memahami bahwa ini adalah kelebihan saya setelah melintasi. Hanya perlu bekerja setiap hari, termasuk mengawasi toko serba ada. Membantu Lin Qingqing mencuci piring atau membersihkan kamar, membimbing Jiang Zilin belajar, dan lain-lain. Semua orang bisa mendapatkan poin hadiah. Keesokan harinya, setelah saya bangun, menemukan bahwa tidak ada orang di rumah, termasuk Jiang Zilin si penggila game. Keduanya sudah pergi. Di meja ruang tamu masih ada selembar catatan, yang ditulis dengan huruf yang terbalik. "Xiaoran, kakak sudah berangkat kerja. Di dapur ada sarapan yang ditinggalkan untukmu. Salah satu dumpling telah dijilat oleh kakak. Apakah Xiaoran akan langsung mendapatkan jackpot?" Dalam benak saya, terbayang Jiang Zilin mengambil satu dumpling dari mangkuknya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya sejenak, kemudian mengeluarkannya kembali. Lalu saya dengan santai langsung menggunakan sumpit. Dalam sekejap saya menghabiskan semuanya. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Jiang Zilin, orang itu kemungkinan besar hanya berusaha menakut-nakuti diri sendiri. Hehe, aku berpikir begitu. Segera membereskan piring dan alat makan. Dengan santai, aku keluar rumah. Ketika aku meninggalkan pintu rumah, aku kebetulan bertemu dengan wanita tetangga yang tinggal sendiri. "Xiao Liang, selamat pagi. Apakah hari ini juga akan keluar untuk melihat toko?" "Nona Yukino, selamat pagi." Aku dengan sopan menyapa orang itu. Hari ini ada beberapa hal yang harus dilakukan di luar. Bukan untuk melihat toko. "Oh, begitu." Entah mengapa, di dalam mata biru muda wanita itu, terlihat ekspresi kehilangan. Dia mungkin berusia sekitar 30-an. Aku tidak yakin. Karena Rin memiliki ibu yang mirip dengan kedua saudara perempuannya. Rasa seperti wanita dewasa yang matang. Jadi aku merasa dia seharusnya tidak muda. Wanita cantik itu memiliki rambut panjang perak. Mengikatnya di belakang kepala. Membuat gaya rambut lembut khas seorang istri. Bahkan di pagi musim panas. Dia juga mengenakan sweater biru tipis. Dan gaun panjang dengan stoking hitam yang tebal. Sepertinya sangat takut dingin. Namun, begitu ketat seperti ini. Di bawah standar tubuhnya yang berbentuk sempurna. Di bawah kaki wanita dewasa yang cantik. Justru terlihat lebih menggoda. Itu adalah daya tarik yang berbeda dari seorang gadis muda. "Xiao Liang, Xiao Yao. Televisi di rumah tante mengalami masalah. Jika ada waktu, bisa datang untuk membantu memperbaikinya?" "Baik." Aku mengangguk. Meskipun tidak tahu mengapa.
Sejak bertemu Rin lebih dari sebulan yang lalu, peralatan listrik di rumahnya selalu rusak. Minggu ini adalah rice cooker. Minggu depan adalah AC. 2 minggu kemudian adalah komputer. Namun antar tetangga, saling membantu, kan? Saya akan datang kalau saya punya waktu. Baiklah, tante selalu ada di rumah. Kamu tinggal ketuk pintu saat datang. Mengucapkan selamat tinggal kepada Rin. Saya segera keluar, berputar dan berjalan menuju sisi jalan panjang. Yang tidak saya sadari adalah wanita dewasa yang sebelumnya terlihat seperti baru akan keluar. Melihat bayanganku yang semakin jauh, wajahku penuh dengan ekspresi kehilangan. Bahkan menutup pintu dengan ceroboh. Kembali ke rumah. Aku berjalan kaki menuju stasiun kereta bawah tanah terdekat dari rumah. Meskipun itu hari Sabtu. Sekarang sudah lebih dari jam 9 pagi. Namun, di kereta bawah tanah masih banyak orang. Aku tetap berdiri di sudutku sendiri, mengeluarkan ponsel, dengan bosan melihat berita terbaru, serta membalas pesan yang dikirim oleh Jiang Zilin. Saat wanita itu merasa bosan di toko, dia suka mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang dibicarakan. Dia hanya mengirimkan stiker, lalu berharap aku membalasnya. Saya mengerti. Jadi setiap kali Jiang Zilin mengirimkan sebuah stiker, aku hanya menyalin dan menempel miliknya, lalu mengirimkannya kembali. Tidak lama kemudian, gadis ini mulai marah. Tunggu saja Xiaoqi. Melihat apakah kakak akan kembali malam ini dan tidak membereskanmu. Chenran, tunggu saja Xiaoran. Lihat kakak, malam ini kembali tidak merapikanmu. Sendiri terus menyalin dan menempel. Sepertinya membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, dari belakang terdengar aroma tubuh gadis yang agak familiar. Dan suara lengket yang sangat menjengkelkan. Ya, bukankah ini paman? Ternyata kita bertemu lagi. 1 malam berlalu. Apakah kamu merindukanku? Suara Lin Qingqing hampir menyentuh telingaku, membuat kepala terasa kesemutan. Merasa seolah didorong oleh seseorang. Dalam sekejap, dia sudah terpojok di sudut stasiun kereta. Lin Qingqing hampir menempel di belakangku. Gadis itu masih mengenakan seragam sekolah K. Wajahnya yang sedikit cabi seperti bayi. Haruskah berpura-pura tidak mengenalnya? Paman. Suara gadis itu lembut dan menggoda. Terutama saat masuk langsung ke telinga. Membuat orang merasa lebih ringan beberapa kilogram. Tapi saya sangat tidak senang. Siapa yang memanggil paman? Meskipun itu hal yang sepele. Tapi saya paling tidak hanya lebih tua 1 atau 2 tahun. Baiklah, dengan wajah dingin. Memutuskan untuk tidak menghiraukan orang aneh ini. Tapi, saya tidak ingin menghiraukan Lin Qingqing. Tetapi Lin Qingqing ingin menghiraukan saya. Terutama, melihat pemuda dengan ekspresi dingin yang tidak bersahabat. Dia semakin ingin mengganggu orang itu. Karena begitulah yang menarik. Hari ini di kereta juga bukan kebetulan sama sekali. Karena Lin Qingqing sudah menunggu sejak lama. Baiklah, kebiasaan hidup sehari-hariku. Pemburu yang hebat, tentu saja akan mengamati sebelum bertindak. Pertama-tama mengamati kebiasaan mangsanya. Dari Senin hingga Jumat, akan pergi bekerja di toko serba ada setiap hari. Dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Sangat teratur sampai-sampai tidak masuk akal. Tapi, setiap hari Sabtu, saya akan naik kereta bawah tanah menuju kota Xijing. Pagi-pagi berlalu, siang pulang ke rumah. Lalu hari Minggu hanya di rumah seharian. Atau sesekali keluar membeli beberapa barang. Setelah menguasai semua ini, mengingat penghinaan semalam, jadi Lin Qingqing berencana. Hari ini khusus datang untuk membuatku marah. Tentang. Gadis itu terus mendengung di telingaku. Sepertinya dia tahu ini akan membuatku kesal. Tapi dia memang sengaja melakukannya. Aku akan menghitung sampai 3. Kamu segera berbalik dan berbicara dengan orang itu. Jika tidak, 1, 2, 3. Baiklah. Tidak peduli sama sekali padaku, kan? Lin Qingqing melihat ke jendela kereta bawah tanah. Refleksi diriku yang tetap tenang tanpa emosi. Bahkan tanpa acuh tak acuh sampai berlebihan. Seperti malam tadi saat pergi dengan sepeda tanpa peduli. Wajah tampan yang tenang dan tenang saat itu. Mendadak merasa lebih marah. Jika demikian, maka jangan salahkan aku. Saya tiba-tiba merasa sesuatu. Baik, gadis di belakang langsung mendekat. Lebih berlebihan dari sebelumnya. Saya jadi bingung. Terutama ketika saya melihat sepasang tangan Lin Qingqing. Orang ini benar-benar bilang apa? Saya tidak mengerti lagi. Karena gadis yang lebih dekat dari sebelumnya. Dengan cepat berbisik lembut di telingaku. Jadi, paman tidak peduli padaku. Ya, baiklah. Tapi jangan menyesal, ya. Kehidupan paman. Lebih baik akhiri saja di sini. Hehehe. Apa sebenarnya gadis ini bicarakan? Saya tidak mengerti. Tak lama kemudian, saya mendengar Lin Qingqing berbisik lagi. Paman juga tidak ingin. Keluargaku tahu aku ada di kereta bawah tanah. Ketika serigala menyentuh kulit gadis itu. Tiba-tiba, saya merasa seolah-olah Lin Qingqing menyentuh saya. Orang ini, tidak mungkin ingin. Belum sempat saya bereaksi. Lin Qingqing benar-benar tidak punya etika. Baru saja mengancam.
Tanpa menunggu jawaban, dia langsung menangkap tangannya. Lalu dengan suara khas gadis itu, dia berteriak dengan suara yang bisa menembus gendang telinga. Ada orang mesum. Pemerkosa. Gadis cantik yang terlihat sangat menyedihkan. Seketika menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Dan yang tidak pernah saya bayangkan adalah, Lin Qingqing ternyata sangat kejam. Gadis itu dengan sudut bibirnya yang sedikit terangkat, seolah memberitahu dirinya sendiri. Bersiap-siap untuk dibawa ke kantor polisi. Lalu biarkan keluargamu menebusmu. Dan tidak hanya itu. Lin Qingqing dengan cepat mengeluarkan ponsel. Dia mulai memotret dirinya sendiri secara acak. Jelas sekali. Yang menantinya selanjutnya adalah banyak sekali tulisan kecil. Melintasi ke dunia yang digabungkan antara jaringan dan kenyataan. HMPH. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, kan? Lin Qingqing melihat wajah tampanku yang bingung. Dia merasa sangat bangga di dalam hati. Suka memberi wajah masam pada ibunya. HMPH. Nanti dia akan menunggu untuk minta aku melepaskannya. Menangkap celah. Bermain dengan orang lain. Itu adalah hal yang paling mahir dilakukan Lin Qingqing. Sekarang, dia sudah memikirkan semuanya. Saat aku datang untuk meminta dia menghapus foto yang diposting di internet. Ketika dia harus menjaga rahasia ini, dia bisa memerintahnya sesuka hati. Setiap hari menyerahkan uang saku. Membersihkan sepatu dan membelikannya barang. Meminta dia untuk menjahili orang-orang yang dia tidak suka. Ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Tapi biarkan Lin Qingqing merasa puas. Sambil berpikir, akhirnya itu juga merupakan kemenangan besar baginya. Saat dia menang, tiba-tiba, dia melihat aku dengan wajah dingin. Lalu mengangkat tangannya. Dia mau apa? Lin Qingqing tidak tahu. Tapi telapak tanganku segera jatuh. Begitu di depan umum. Di depan banyak mata. Jatuh tepat di wajah gadis itu. Pang! Suara keras yang nyaring. Wajah gadis yang awalnya penuh percaya diri seketika berubah merah. Itu bukan karena malu. Lebih tepatnya, Anda berani memukul saya. Tadi kau diperhatikan oleh seorang gadis penguasa. Putri mafia diperhatikan. Dia ingin menarik perhatianku. Sampai menuduhku di dalam kereta bawah tanah. Meskipun di dunia ini, hal seperti ini sering terjadi. Tapi demi kehormatan diriku, aku memutuskan untuk menantangnya dalam duel pendekar. Saat itu, gadis itu berteriak dengan penuh semangat. Kau berani memukulku? Disertai dengan ekspresi kecewa yang hampir menangis. Ini menunjukkan bahwa dia memang tidak pernah dipukul sepanjang hidupnya. Tapi, aku tidak peduli. Iya, memukulmu itu ada masalah? Siapa yang membuatmu berselingkuh dan memberiku masalah? Selingkuh sampai harus pergi ke rumah sakit untuk aborsi? Apakah kamu merasa layak terhadap anak kita yang telah meninggal? Ketika tanda tanya muncul di dahi saya. Bukan saya yang bermasalah, melainkan kamu yang bermasalah. Orang ini berbicara omong kosong. Gadis itu hampir pingsan saking marahnya. Namun, saat kata-kata saya terucap, awalnya baru saja menangkap pemerkosa. Sekarang orang-orang di sekitar subway. Tiba-tiba semuanya berada dalam keadaan menonton drama. Di usia semuda ini, sudah bermain dengan cara yang seperti itu. Ya, anak-anak zaman sekarang memang. Mendengarkan banyak pembicaraan di sekitar. Lin Qingqing hampir meledak saking marahnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa saya bisa berbohong lebih baik daripada dia. Dan punya kemampuan untuk berbicara dengan mudah. Aku akan melawanmu. Menghadapi Lin Qingqing yang menyerang. Saya tentu saja tetap tenang dan mengangkat tangan. Stasiun berikutnya tiba. Lin Qingqing diangkat seolah-olah saya mengangkat seekor anjing kecil. Mengeluarkan dari gerbong kereta bawah tanah. Tunggu. Kamu tunggu saja. Ming Ming. Gadis dengan rambut panjang yang berantakan. Wajahnya memerah. Makeupnya benar-benar berantakan karena air mata. Tampaknya sangat menyedihkan. Menghadapi kata-kata tajam Lin Qingqing. Saya hanya bersikap tenang. Terus mengangkat tanganku. Lin Qingqing dengan cepat berjuang untuk melepaskan tangannya. Kemudian segera berlari jauh tanpa menoleh kembali. Jelas dia takut saya akan terus memukulnya. Sekitar 10 menit kemudian, saya tiba di pusat perbelanjaan di kota Xijing, distrik Ginza. Tiba di bawah sebuah hotel bintang 5. Saya berjalan masuk dengan mahir. Saya menemukan sofa kosong di ruang tunggu lobi dan duduk. Kemudian mengeluarkan ponsel. Mengirim pesan kepada orang yang diberi catatan sebagai pacar. Saya sudah tiba. Tidak ada balasan. Jadi saya secara kebiasaan tetap duduk menunggu di tempat. Melalui jendela besar di lobi hotel di depan saya. Di seberang jalan panjang, terlihat gedung pusat perbelanjaan. Di antara layar raksasa yang terdiri dari seluruh dinding. Sedang memutar cuplikan dari sebuah drama televisi. Gadis cantik tingkat nasional yang jarang ditemui dalam 1000 tahun. Tubuhnya tinggi ramping. Sekitar 1,75 meter. Kakinya panjang dan putih. Hampir tidak ada lemak di tubuhnya. Tidak perlu hiasan tambahan. Dia sudah menjadi gadis tercantik. Layar besar akhirnya menunjukkan lagi. Close-up wajah besar tokoh utama wanita. Dan namanya. Duan Muhui. Saya merasakan ponsel saya bergetar. Itu adalah pesan dari pacar saya. Berbalik. Di lobi lift di sebelah lobi hotel. Yang baru saja muncul di layar besar.
Gadis cantik tingkat nasional yang jarang ditemui dalam 1000 tahun. Duan Muhui menghadapi dirinya sendiri. Meskipun dia mengenakan kacamata hitam besar, hampir menutupi setengah wajahnya. Tapi aku bisa mengenalinya. Karena sudah sangat familiar. Tidak perlu saling melambaikan tangan. Aku segera berdiri dan berjalan ke arahnya. Setelah memasuki lift, wanita itu juga segera menggesek kartu kamar. Menekan tombol tutup. Mengapa kamu datang terlambat? Duan Muhui bertanya dengan marah. Karena bagi dia, waktu yang bisa digunakan untuk istirahat sangat sedikit. Gadis cantik yang jarang ditemui dalam 1000 tahun ini. Hanya tidak sabar. Bahkan malas untuk kembali ke kamar. Langsung saja menempatkanku. Ceritanya sangat serius. Untuk detail, bisa lihat video pin di saluran penyiar. Setiap hari Sabtu, Duan Muhui selalu mengirim pesan agar aku datang ke Xijing untuk menemuinya. Atau di hotel tempat dia tinggal. Setiap kali biasanya lebih dari 1 jam. Ini bukan batasan diri. Tapi Duan Muhui akan pergi. Tunggu setengah jam sebelum pergi. Saya difoto oleh seseorang. Ketika aku meninggalkan hotel. Sudah lewat pukul 5 sore. Dengan kebiasaan, saya mencari sebuah toko kue. Untuk memberikan sedikit kue kepada Jiang Zilin dan saudara perempuan Jiang Lengleng. Sebagai hadiah, aku berada di luar toko kue. Melihat seseorang yang dikenal. Dia mengenakan kemeja biru muda dan rok pleats gelap. Serta kaos kaki putih dan sepatu kulit kecil hitam. Dia berdiri diam di samping jendela toko kue. Sambil membawa tas coklat mengkilap. Dia melihat sebuah kue krim di dalam. Kakak Leleng, bagaimana bisa ada di sini? Apakah sudah pulang sekolah? Gadis itu menoleh. Dia perlahan menganggukkan kepalanya ke arah saya. Dia adalah adik Jiang Zilin, Jiang Lengleng. Dia menerima kotak kue dari tangan Ahwat pegawai toko. Saya menghabiskan kurang dari $50 untuk membeli satu kue krim masing-masing untuk kedua saudara perempuan. Setelah meninggalkan toko kue, saya berjalan bersama Jiang Lengleng. Apakah kita akan pergi ke toko serba ada? Jiang Lengleng mengangguk lagi. Sepertinya dia juga tidak ingin pulang untuk makan mie instan. Di rumah hanya Jiang Zilin yang bisa memasak. Lagi pula, seseorang yang menjadi ibu sudah pergi berlibur untuk bersantai. Jadi selama waktu ini, setiap kali dia pergi menjaga toko di akhir pekan, saya dan Jiang Lengleng selalu pergi ke toko serba ada untuk menjemput Jiang Zilin pulang kerja. Kemudian bersama-sama membeli bahan makanan dan pulang memasak. Jalan panjang kembali terdiam. Jiang Lengleng memiliki sifat yang sangat berbeda dari kakaknya. Dia bisa mengatasi sosial, belajar bahkan berbagai hubungan sosial tanpa masalah. Tetapi dia sama sekali tidak suka berbicara. Saya melihat gadis yang diam saat ini. Pikiranku. Lengleng sepertinya juga merasakan tekanan belajar yang besar setiap harinya. Kan? Ternyata benar tidak peduli dunia mana. Ingin masuk universitas terkemuka dan lulus. Itu adalah hal yang sangat sulit. Namun, pada saat ini, Jiang Lengleng dalam hati berpikir, mengapa Xiao Ran memiliki bau parfum wanita yang kuat? Jiang Lengleng dapat memastikan, dia tidak memiliki parfum seperti itu. Kakaknya juga tidak. Dan Xiao Ran pulang setiap Sabtu. Selalu memiliki aroma lembut dari seorang gadis. Xiao Ran tidak mungkin bekerja juga di akhir pekan, kan? Jika tidak, mengapa dia selalu pulang dengan uang? Membeli kue untuk dirinya dan kakaknya. Kadang-kadang ada hadiah lainnya. Xiao Ran tidak mungkin berkencan dengan gadis-gadis untuk mendapatkan uang, kan? Artinya, sedang melakukan pekerjaan seperti seorang ibu. Jiang Lengleng tidak percaya. Tetapi semua petunjuk menunjukkan. Dugaan dirinya benar. Xiao Ran. Saya terkejut ketika Jiang Lengleng tiba-tiba berhenti. Lalu menoleh dan melihat tatapannya membuat saya terkejut. What's wrong, kakak Leleng? Gadis itu terdiam sejenak. Akhirnya dia tetap menggelengkan kepala. Lalu melanjutkan langkah cepatnya ke depan. Tanpa kata. Saya benar-benar tidak bisa menebak apa yang sebenarnya dipikirkan Jiang Lengleng. Dengan cepat, kedua orang itu tiba di depan minimarket. Xiao Liang Xiao Xiong. Kamu datang untuk menyelamatkan kakak. Peluk. Dan Xiao Leng juga peluk. Ayo pulang setelah bekerja. Kakak Xiao Lin. Langsung memberikan kue kecil kepada orang ini. Agar dia sedikit lebih tenang. Sungguh. Perhatian wanita itu dengan cepat teralihkan oleh kue krim yang manis. Sementara itu, saya mulai dengan cekatan mempersiapkan sebelum menutup toko, yaitu menghitung stok dan rak, mengingat jenis dan jumlah barang yang perlu diisi. Saya menutup pintu minimarket. Jiang Zilin juga telah memakan kue krim miliknya. Sudah sepenuhnya dimakan. Xiao Ran membencinya. Membeli kue untuk Lengleng, tidak untuk kakak. Wanita itu berakting menangis dengan dramatis, sambil matanya menatap pada adiknya, yang memegang kue kecil di pelukannya. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetapi menghadapi yang menarik ujung bajunya, Jiang Zilin yang tampak sangat menyedihkan. Memang tidak ada cara untuk menghadapinya. Siapa yang bisa menolak manja dari kakak perempuan? Tunggu, saat kita pulang nanti. Ayo pergi ke toko nenek untuk membeli beberapa kue osmanthus. Ya, bagus. Sangat menyukai Xiao Ran. Mendapatkan sedikit sinar matahari. Jiang Zilin mulai bersinar semakin cerah.
Apakah hari ini kita akan pulang dengan sepeda? Kakak akan duduk di belakang dan memeluk Xiaoran dengan baik. Tidak bisa. Bagaimana sepeda bisa membawa 3 orang? Saya tidak melihat Jiang Lengleng yang diam di samping. Tetapi Jiang Zilin hanya mendengus dan berkata, biarkan Xiao Leng naik sendiri saja. Itu juga tidak bisa. Melihat sejenak pada sweater longgar Jiang Zilin, yang sama sekali tidak bisa menutupi kemegahan itu. Saya sangat ingin bilang, kau ini perempuan gendut. Bahkan jika ada 2 orang, bagaimana mungkin bisa mengangkutmu? Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak. Meskipun Jiang Zilin tidak begitu kuat dalam bertarung, seluruh tubuhnya lembek dan empuk, tapi dia tetap bisa mengganggu orang dengan caranya sendiri. Saya tidak ingin saat mandi malam atau tidur, ditemui dia yang tiba-tiba masuk dengan sengaja. Dalam arti tertentu, orang ini benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Ah tidak, dia pasti bisa melakukan hal seperti itu. Saat makan, 2 saudari dan ibu mereka, Jiang Ruohua, melakukan panggilan video. Itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dengan Jiang Zilin dan Jiang Lengleng, memiliki 5 atau 6 kemiripan. Tapi harus lebih dewasa dan menggoda banyak wanita cantik. Tiba-tiba muncul di layar ponsel. Dia memiliki gelombang besar berwarna merah yang terurai di bahunya. Matanya merah seperti rubi. Wanita cantik yang dewasa itu sepertinya masih makan roti, sambil minum anggur. Ngomong tidak henti-hentinya tentang sesuatu. Roti kacang merah itu sama sekali tidak enak dibandingkan masakan Xiaolin. Ibu benar-benar ingin kembali dan menyuruhku untuk melepas baju, agar dia bisa melihat apakah saya punya tulang selangka. Bagaimana perkembangan saya? Apakah saya adalah anak laki-laki yang bersih dan rapi? Saya sekarang sudah yakin. Kebandelan dan kelebihan bicara Jiang Zilin, sebagian besar pasti diwarisi dari ibunya. Tapi, saya tidak berani menghadapi Jiang Zilin seperti itu. Menghadapi Jiang Ruohua lebih sulit. Jika saat ini Xiaolin yang mengatakan demikian, saya hanya perlu bilang baiklah, lalu membuat gerakan untuk melepas baju. Dia akan berteriak sendiri. Matanya mengatakan bahwa dia adalah bajingan besar. Lalu langsung berlari pergi. Tapi jika itu Jiang Ruohua, wanita cantik justru akan menikmati, sambil terus menonton tanpa henti, dan memberi dirinya sedikit lebih banyak. Jika bukan karena dia ada di layar ponsel, kira-kira masih akan langsung bertindak. Saya sudah berpengalaman. Jika dibandingkan dengan Jiang Zilin yang serangannya tinggi dan pertahanannya rendah, wanita cantik memiliki serangan tinggi dan pertahanan tinggi. Dia adalah pejuang heksagonal tanpa sudut mati. Ibu mungkin akan kembali dalam sebulan. Apakah tidak ada masalah di rumah? Tidak ada. Saya dan saudara perempuan Jiang dengan yakin berkata, Ham, Xiaoran, semangat ya. Sebelum ibu kembali, berusaha menyelesaikan masalah dengan Lengleng atau Xiaolin. Apa kata ibu? Jarang sekali. Jiang Zilin dan Jiang Lengleng berkata serentak. Betapa baiknya Xiaoran. Dia tampan. Karakternya juga baik. Dia juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu di toko. Kedepannya juga tidak perlu membawa mas kawin. Langsung biarkan dia datang untuk menjadi menantu. Betapa baiknya. Kalau Lengleng dan Xiaolin tidak mau pergi, Mama pasti tidak akan segan-segan. Apa yang Jiang Ruohua katakan, membuat kedua saudara perempuan dan saya hampir mengalami kehampaan pikiran. Ini semua apa-apaan sih? Terutama, sekarang wanita cantik itu wajahnya masih kemerahan. Berpura-pura dengan ekspresi kecil yang diam-diam. Mengatakan dengan suara yang pelan, Xiaoran juga sangat hebat di sana. Itu adalah sangat hebat. Setelah menikah pasti akan sangat bahagia. Aku mengatupkan bibir. Dengan ekspresi seolah bertanya, bagaimana kamu tahu? Diam-diam berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Mendengarkan Jiang Ruohua berbicara lagi. Saya juga tidak bisa menghindar dari perasaan ini. Mungkin inilah kekuatan wanita dewasa yang matang. Di ruang tamu hanya terdengar suara tawa Jiang Ruohua yang ceria. Jelas sekali, seorang wanita cantik telah minum sedikit alkohol. Tiba-tiba dia menjadi terlalu senang. Menutup pintu kamar mandi. Aku mengusap pelipisku. Jelas juga tidak ada cara untuk mengatasi Jiang Ruohua. Tapi aku baru mulai belum ada 2 menit. Tiba-tiba, pintu kamar mandi kembali membuat suara. Xiao Liang, suara Jiang Zilin, muncul dengan goyangan. Sudah menentukan pilihan? Malam ini apakah kakak akan mandi bersamamu? Atau tidur bersama? Hai, di bawah. Pintu kamar mandi sudah dibuka oleh seorang wanita. Kamar mandi kecil itu tidak besar, tapi juga cukup enak. Tapi juga terbagi menjadi dipisahkan dengan tirai. Di luar ada mesin cuci dan tempat mencuci yang biasa. Di dalam adalah tempat mandi. Ada juga bak mandi berbentuk cangkir teh. Aku hanya bisa berkata dengan putus asa. Kakak Xiaolin, kau sebenarnya ingin apa? Tidak melakukan apa-apa. Jiang Zilin mendengus. Tiba-tiba dia berbicara dengan sangat tidak sopan. Ibu bilang Xiaoran sangat hebat. Seberapa hebat sih? Biarkan kakak melihat. Baiklah. Aku hanya bercanda. Wanita itu sekarang sudah berada di belakang tirai. Jelas dia sedang canggung. Lalu dengan nada yang penuh perhatian, dia berkata lembut, kakak ingin. Xiaoran, apakah kamu berkelahi hari ini?
Apakah kamu terluka? Kakak ingin melihat. Tidak ada. Aku berkata pelan. Pikirku, aku hanya memukuli orang itu sepihak. Cedera apa saja yang dapat terjadi? Tidak boleh. Biarkan kakak melihat. Kata-kata Jiang Zilin tiba-tiba menjadi sangat tegas. Namun, wanita itu juga tidak berani langsung membuka tirai. Tetapi sepertinya dia berpikir sejenak. Lalu, aku kemudian menyadari. Jiang Zilin mengulurkan sebuah bangku plastik kecil dari luar. Duduklah. Aku tidak bisa. Terpaksa duduk mendengarkan kata-kata Jiang Zilin. Kalau tidak, orang ini akan terus-menerus menghadap jauh dari kakak. Baiklah, baiklah. Sepertinya dia melihat aku duduk dengan membelakangi dia dari luar. Jiang Zilin jadi sangat hati-hati. Pertama-tama dia membuka tirai sedikit, melihat bayanganku dari belakang. Baru kemudian dia merasa lega. Sebuah handuk datang. Aku kira aku mengerti maksudnya. Sampai saat ini, wanita itu baru merasa tenang dan masuk. Aku juga melihat Jiang Zilin mendekat dari belakang. Sepasang tangan juga muncul dari belakangku. Lalu mulai memegang tanganku dan sejenisnya. Melihat apakah ada yang terluka. Sungguh-sungguh tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tahu. Jiang Zilin benar-benar peduli padaku. Hanya saja dia sedikit bodoh. Kakak Xiaolin. Kakak Leng Leng sudah kembali ke kamar untuk mengerjakan PR? Iya, benar. Aku sudah tahu. Pasti Jiang Leng Leng kembali ke kamar untuk belajar. Dan Jiang Ruohua juga mematikan video call dan pergi tidur. Jiang Zilin yang tidak punya pekerjaan kemudian mulai berlari menghampiri untuk mengganggu diriku. Dan untuk menutupi kebodohannya sendiri, Jiang Zilin dengan cepat berpura-pura bersuara Lalu dengan pelan ia berkata di telinganya sendiri. Xiaoran hari ini benar-benar berani ya. Kakak paling suka Xiaoran yang berani melindungi kakak. Sebagai imbalan, izinkan kakak. Alur cerita yang sangat serius. Detailnya bisa dilihat di video yang dipasang oleh host. Di sisi lain, di lantai 2, di kamar Jiang Leng Leng, gadis itu duduk di depan meja belajar. Membuka buku tugas yang harus diselesaikan hari ini. Namun pikirannya perlahan-lahan mengarah keluar jendela. Malam yang sunyi itu meluas. Jiang Leng Leng sekarang jelas terlihat cemas. Semuanya tentang saya. Xiaoran benar-benar melakukan pekerjaan ibu? Apa kakak bodoh? Tidak bisa mencium aroma parfum gadis dari Xiaoran. Bagaimana jika kita salah menuduh Xiaoran? Mari kita lihat nanti. Gadis itu merasa. Dia masih perlu mengamati dengan hati-hati. Mengumpulkan lebih banyak bukti. Malam-malam. Setelah mandi. Saya kembali ke kamar saya di lantai 3. Lalu berbaring santai di tempat tidur. Selalu merasa, masih ada aroma susu samar di sela-sela jari. Dan sentuhan lembut itu. Sebenarnya bukan karena kurang pengalaman saya begitu teringat. Sebenarnya, pengalaman saya cukup kaya. Dan Tong Hui juga tidak kecil. Setidaknya sekitar C. Tentu saja, jika dibandingkan dengan Jiang Zilin, sungguh tidak besar. Saya diam-diam mengeluarkan ponsel. Membuka antarmuka obrolan saya dengan Dan Tong Hui. Sebenarnya, keduanya bilang mereka adalah pacar. Tetapi dalam keseharian, hampir tidak ada komunikasi. Pada Sabtu pagi ini pukul 7.34. Sampai di Ginza, kota Xijing sebelum pukul 12 siang. Datang ke Hotel Pangeran Karl di distrik tersebut. Lalu, itu adalah pada Sabtu pagi minggu lalu pukul 8.1. Sampai di tempat saya tinggal di Xijing sebelum pukul 11 pagi. Masih ingat itu dari mana? Hubungan ini membuat saya sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bahkan berpikir apakah Duan Muhui benar-benar pacar saya. Saya sedikit bingung. Idola nasional bersedia tidur dengan saya setiap minggu. Ini hampir mirip dengan plot dari serial tertentu, kan? Memikirkan hal ini, saya merasa ini agak keterlaluan. Memang keterlaluan. Menggelengkan kepala. Memutuskan untuk tidak memikirkan ini lagi. Setelah berpikir sejenak, saya tetap mengirim pesan kepada Duan Muhui. Sedang melakukan apa? Beberapa menit berlalu. Ternyata tidak ada respons sama sekali. Saya mengatupkan bibir. Kekecewaan di hati sulit untuk disembunyikan. Lalu saya mengirim pesan kepada Jiang Zilin. Kakak Xiaolin, sudah tidur? Kenapa tangan? Balas dengan cepat. Saya segera berkata, tidak melakukan apa-apa. Ayo tidur. Tapi wanita itu membalas dengan manja. Xiaoran ingin tidur bersama kakak. Hehehe. Wanita itu mengirimkan ekspresi kucing yang bangga. Kemudian tidak ada suara lagi. Saya awalnya mengira Jiang Zilin akan tidur atau sesuatu. Namun, saya segera mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Lalu, pintu tiba-tiba didorong perlahan oleh seseorang. Jiang Zilin yang mengenakan gaun tidur kotak-kotak pink yang imut. Perlahan-lahan memasukkan kepala ke dalam. Xiaoran, merindukan kakak sehingga tidak bisa tidur. No. Saya menjawab dengan jujur. Namun di wajah Jiang Zilin terlihat ekspresi, jangan cemberut. Ekspresi kakak yang, mengerti. Setelah itu, tampak seorang wanita berpura-pura mendengus. Tapi malam ini sudah memberi hadiah kepada Xiaoran. Jadi tidak bisa tidur bersama kakak lagi. Namun, Jiang Zilin langsung beralih topik. Tiba-tiba,
Dia mengeluarkan sebuah boneka beruang berwarna daging dari belakang. Apakah ingin kakak meminjamkan pakaian ini padamu? Xiao Liang. Xiaoran. Baru saja dilepas. Masih hangat? Loh. Untuk apa? Digunakan? Aku sangat tidak bisa berkata-kata. Dalam hati, kupikir memang tidak seharusnya memberikan tadi. Orang ini mengirim pesan dan semacamnya. Tapi, aku juga tahu cara untuk mengalahkan Jiang Zilin sekarang. Oh, mengeluarkan suara seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku tersenyum tipis. Dengan cepat, aku berpura-pura menatap wanita itu yang terlihat bengkak. Dengan sengaja dia berkata, jadi Lin Qingqing sekarang adalah, bersamaan dengan gerakannya turun dari tempat tidur. Wanita itu memang langsung berteriak. Seketika dia menutup pintu dan berlari turun tangga dengan cepat. Hehe, aku menggelengkan kepala. Aku berbaring kembali di tempat tidur. Setelah bangun di pagi hari yang kedua, aku menyadari bahwa Jiang Zilin dan Jiang Lengleng, saudara perempuan, telah pergi. Mereka pergi ke toko swalayan lagi. Jadi, di rumah hanya tersisa aku seorang. Mengingat bahwa aku masih ada yang harus dilakukan hari ini. Jadi, setelah selesai mandi, setelah sarapan, aku meninggalkan rumah. Dengan cepat, aku mengetuk pintu yang indah dan dewasa di sebelah. Pintu kamar Nona Rinko. Ketika Rinko mendengar suara bel pintu, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah, aku sudah datang. Dia berlari cepat ke belakang. Melihat melalui lubang kunci, ternyata melihat pemuda tampan itu seperti biasanya. Dengan tatapan tenang. Namun juga dengan sedikit ekspresi dingin dan putus asa. Tunggu sebentar. Tante baru saja bangun. Oke. Aku mengeluarkan suara yang jelas tidak peduli. Tapi Rinko sendiri merasa terburu-buru. Dia bukan baru bangun tidur. Lebih tepatnya, saya terbiasa bersikap santai di rumah. Dan sepenuhnya melupakan. Saya mungkin datang untuk mencari diri sendiri pagi ini. Dengan cepat berlari kembali ke kamar. Melihat refleksi diri di cermin penuh di dalam lemari. Selalu sendiri hingga sekarang selama 30 tahun. Rambut panjang perak yang berantakan. Lingkaran hitam mata akibat begadang sepanjang tahun. Membuat mata yang seharusnya berwarna biru es yang cantik. Juga terlihat jauh lebih tidak menarik. Rasanya mau mati. Biasanya terbiasa berantakan sendirian di rumah. Hancur, hancur, hancur. Jika Xiaoran melihat dirinya seperti ini sekarang, maka hidup ini pada dasarnya akan berakhir. Selama 30 tahun lajang. Tinggal sendiri begitu lama. Setelah susah payah bertemu dengan anak laki-laki yang disukai. Meskipun menyukai anak laki-laki yang lebih muda 10 tahun atau lebih. Ini sudah sangat aneh. Individu. Tidak menangkap kesempatan. Siapa yang tahu apakah masih ada yang berikutnya. Dengan apapun yang terjadi, tidak boleh dilewatkan. Rin tidak bisa tidak berpikir demikian. Berlari cepat ke kamar mandi. Melepas piyama. Yang penting, cepat-cepat mencuci rambut terlebih dahulu. Kemudian, seolah-olah terlintas pikiran. Berpura-pura baru saja selesai mandi. Menggunakan handuk untuk membungkus rambut yang basah. Tubuhnya juga dibungkus dengan busa mandi. Namun, apakah ini terlalu ambigu? Membuat Xiaoran mengira bahwa dia adalah wanita yang sembarangan. Rin merasa cemas. Akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat mengganti piyama. Kemudian cepat-cepat berdandan ringan. Sedikit menutupi lingkaran hitam di wajah. Sempurna. Setelah melakukan semua itu, Rin dengan gembira cepat turun kembali. Menuju pintu rumah. Dalam hati berpikir jangan biarkan Xiao Teng menunggu terlalu lama. Namun wanita itu tampaknya baru sadar akan sesuatu. Kemarin saya mencari alasan apa? Untuk mengajak Xiaoran datang ke rumah. Sepertinya ada peralatan rumah tangga yang rusak. Itu adalah AC. Tidak menyenangkan. AC sudah diperbaiki sebelumnya. Apakah itu komputer? Sebelumnya adalah komputer. Saya benar-benar tidak bisa ingat. Jadi, Rin yang terburu-buru memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi segera melihat di samping ruang tamu. Panci beras di dapur. Dia segera berlari ke sana. Setelah mencolokkan listrik, ia menekan berbagai fungsi secara sembarangan. Dengan cara ini, itu bisa dianggap selesai, kan? Obat kecil. Gajah kecil. Maaf ya. Bibi sedang mandi. Tidak apa-apa. Aku mengangguk. Dengan jelas terlihat tidak peduli. Hanya saja, melihat Rin di depannya dengan bingung. Orang tersebut membungkus rambut panjangnya dengan handuk mandi. Beberapa helai rambut peraknya yang basah terlihat dari satu sisi. Dan masih menempel butiran air. Kulitnya sangat putih hingga hampir transparan. Juga tercium uap panas yang menyelimuti. Pikirku. Ternyata ada yang bangun pagi buta harus mandi. Dia menjepit bibirnya. Aku segera mengikuti undangan Rin Yukino. Masuk ke dalam ruang tamu rumah. Xiaoran, benar-benar merepotkanmu. Mau minum apa? Cola? Teh? Atau kopi? Teh hitam? Ya. Aku bilang. Minum cola dingin di pagi hari terasa agak aneh. Baiklah. Rin Yukino terlihat sangat senang. Berencana untuk menyeduh teh. Namun aku menemukan bahwa aku berjalan menuju televisi di ruang tamu. Sambil berjalan. Sambil berkata. Nona Rin, di mana televisi ini rusak? Televisi. Kemarin alasanku adalah televisi rusak, kan? Rin sama sekali tidak ingat. Tapi aku ingat.
melihat pemuda berdiri di depan televisi di ruang tamu. Kemudian dia menyalakan televisi dengan remote, lalu menatapnya dengan bingung. Rin sampai terlihat bingung. Selesai sudah. Xiaoran tidak akan mengira bahwa dirinya adalah orang yang akan sembarangan mencari alasan untuk menipu anak laki-laki muda untuk datang ke rumah wanita aneh itu. Selesai, 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 selesai. Wanita itu sedikit membuka mulutnya, merasa jantung hampir melompat keluar. Hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, ternyata seperti itu. Ya, mungkin itu adalah Bibi. Bibinya salah ingat. Iya, Riche chokernya rusak. Saya masih menunjukkan ekspresi bingung di wajah, tetapi tetap cepat mendekatinya. Sampai di dalam dapur, memeriksa kondisi penanak nasi. Untungnya, Riche cooker memang baru saja dia rusak. Setelah dicolokkan, tidak ada reaksi apapun saat menekan tombol. Itu memang rusak. Saya bergumam pada diri sendiri. Saat ini, Yukino Rinko sedang membuat teh di samping. Tetapi perhatian Zi tidak bisa berpaling dari punggung pemuda di sampingnya. Kaleng teh di tangannya perlahan-lahan tertekan. Rin bisa merasakan dengan jelas detak jantung dan napasnya semakin cepat. Jika di sini menjatuhkan Xiao Liang, hidupnya hampir pasti akan segera berakhir. Huf huf huf. Dang, hampir kaget oleh suara menelan air liurnya sendiri. Ketika ia kembali sadar, suara cekikan dari air panas yang mendidih di telinganya akhirnya menarik kembali mata Rin Yukino. Menarikku kembali dari diriku. Apa yang ingin Anda lakukan barusan? Terlalu buruk. Kenapa ia bisa memikirkan hal itu? Itu adalah kejahatan. Rin mengandalkan Ryoko, sambil secara naluriah memperhatikan teh, dan terus-menerus mengkritik dirinya sendiri dalam hati. Sampai-sampai ingin menjatuhkan Xiaoran secara paksa. Mungkin pada usia remaja seperti Xiaoran ini, ketika sangat tertarik pada wanita, jika bisa sedikit lebih proaktif. Dan juga, aku masih bisa memberinya uang saku. Memberi Xiaoran beberapa puluh ribu setiap bulan. Aku masih mampu menanggungnya. Sebenarnya aku sedang memikirkan apa? Bagaimana mungkin Xiaoran menjadi orang seperti itu? Dan hubungan yang tidak sehat seperti ini. Berapa lama bisa bertahan? Aku benar-benar ingin menikahi Xiaoran. Menikah, 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 menikah. Melihat lengan pemuda yang muda namun berotot itu, pikiran Rinko Yukino sepertinya sudah pergi ke masa depan yang jauh. Sampai ketel mendidih lagi. Dan suara tenangku masih terdengar. Baiklah, Nona Rinko. Penanak nasi sudah diperbaiki. Memeriksa. Begitu cepat. Saya bahkan belum menyeduh teh merah saya. Tapi saya hanya berkata dengan tenang. Tidak tahu apa yang terjadi. Mencolok kembali daya sudah beres. Mungkin baru saja koneksinya tidak bagus. Seharusnya saya sudah memukul beberapa kali. Rin berpikir demikian. Tapi tetap saja harus menunjukkan senyum lembut di wajah. Xiaoran memang hebat. Bisa memperbaiki begitu banyak barang. Tidak juga. Hanya saja saat tinggal sendiri sebelumnya lebih sering. Jadi tidak bisa dihindari. Perabotan sendirian. Tidakkah merasa bosan? Xia Yao. Masih baik-baik saja. Saya menjawab dengan santai. Tiba-tiba bertanya. Apakah Nona Rin merasa bosan? Wanita cantik itu tiba-tiba merasa pertanyaanku sangat ambigu. Kembali. Saya memang tidak bermaksud ke arah itu. Masih baik-baik saja. Dulu tidak merasa. Tapi sekarang menyadari. Yukino Rin berpikir demikian dalam hati. Tatapannya selalu lembut melihat pemuda di depannya. Duduk lagi. Mari kita pergi setelah selesai minum teh. Rin selesai mengatakan kalimat ini. Rasanya ingin menjitak diri sendiri. Apa arti selesai minum teh? Apakah aku ini manusia? Untungnya, aku sama sekali tidak peduli. Hanya setelah mengangguk sedikit, dia berjalan menuju sofa di ruang tamu. Rin juga cepat, menggendong teh merah yang baru saja diseduh. Mengikutinya dengan erat. Dia memastikan aku duduk di sofa panjang. Dia juga duduk dengan cepat di sebelahku, tanpa sengaja memberi. Sangat dekat dengan pemuda itu. Rin Yukino tahu bahwa dia agak terburu-buru. Tapi dia sudah hampir tidak bisa mengendalikan diri. Menggenggam teh hangat. Rin merasa tegang. Selalu merasa detak jantungnya cepat tak terduga. Kesunyian menyebar di antara mereka. Meskipun tahu harus mencari topik untuk dibicarakan. Tapi saat ini, Rin benar-benar blank. Sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya ini adalah pertama kalinya saya merasa begitu tenang. Duduk bersama Xiaoran minum teh. Meskipun sebelumnya dia sudah mengundang saya ke rumahnya beberapa kali. Tapi setiap kali saya selesai, langsung pergi. Saya benar-benar bodoh tidak menyadari harus membiarkan orang beristirahat sejenak. Tapi sekarang, apa yang harus saya katakan? Rinko benar-benar tidak tahu apa-apa. Hanya bisa cemas di tempat. Sampai akhir, saya memperhatikan wanita cantik yang tinggal sendiri. Banyak novel di sofa dan meja kopi. Rinko tiba-tiba merasa lebih canggung. Karena biasanya tinggal sendiri. Hidup terlalu sembarangan. Bahkan tidak merapikan semuanya. Pasti akan dianggap Xiaoran sebagai orang yang tidak mencintai kebersihan dan berantakan. Tapi saya hanya meletakkan teh hitam di tangan saya.
Kemudian mengambil salah satu buku dan membolak-baliknya. Sambil berkata, apakah Nona Rinko sangat suka membaca novel? Wanita itu dengan gugup mengangguk. Melintasi ke dunia yang digabungkan. Mengeluarkan senyum yang dianggapnya lembut. Mengumpulkan keberanian. Dengan proaktif berkata, sebenarnya saya adalah seorang penulis. Dia adalah seseorang yang menulis novel. Ah, itu luar biasa, Nona Rinko. Tidak ada tatapan aneh seperti yang dibayangkan oleh Yukino Rinko. Bagi seorang wanita berusia 30 tahun yang masih tinggal di rumah setiap hari. Menulis novel di rumah sebagai wanita yang tinggal sendiri. Saya hanya menunjukkan ekspresi yang sangat biasa. Seolah-olah merasa bahwa ini adalah hal yang sangat normal. Jadi, Nona Rinko ternyata adalah seorang penulis besar yang terkenal? Hitung. Tidak bisa dibilang terkenal. Kembali. Tapi saya memang telah menerbitkan beberapa buku. Pada awalnya, saya juga pernah mendapatkan penghargaan pendatang baru. Berbicara tentang karir saya, Yukino Rinko sedikit banyak menjadi sedikit lebih percaya diri. Itu sudah sangat luar biasa. Xiao Liang, apakah Xiao Ran juga suka membaca novel? Bertanya dengan penuh harapan. Tapi saya hanya memiringkan kepala saya. Kemudian berkata, tidak bisa dibilang suka atau tidak suka. Tidak melihat juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika tidak menontonnya. Saya benar-benar sangat menyukai perasaan berbicara dengan Xiao Ran ini. Sangat suka. Catat. Tunggu. Saya akan mencatatnya di buku catatan. Namun yang saya pikirkan saat ini adalah, sepertinya kakak Leng-Leng juga suka membaca novel. Mungkin saja. Mungkin kakak Leng-Leng adalah penggemar Nona Rin. Saya berpikir demikian. Merasa jika nanti ada waktu, bisa memperkenalkan kedua orang itu. Penciptaan novel tradisional. Menekankan penulis untuk mengekspresikan perasaannya. Itu adalah tulisan yang sangat pribadi. Ini juga adalah yang paling sulit. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. Yukino Rin tiba-tiba mulai berbicara tanpa henti. Namun topik pembicaraan wanita itu segera terhenti. Karena dia menyadari bahwa saya sudah lama tidak berbicara. Apakah itu topik yang dibenci? Bernyanyi. Mengapa saya masih begitu angkuh? Rin tidak bisa tidak berpikir dengan cemas seperti itu. Sekali lagi bertanya kepada saya dengan bodoh. Xiao Ran merasa, topik Bibi sedikit membosankannya. Bodoh. Bagaimana bisa ada orang yang bertanya seperti ini? Bukankah ini menjadi lebih canggung? Yukino Rinko sekarang benar-benar ingin menangis karena kebodohannya sendiri. Gagal. Kegagalan besar. Dia bahkan mengacaukan kesempatan yang begitu baik untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Xiao Ran. Tidak ada. Saya sedang mendengarkan dengan serius. Saya berkata pelan. Namun, di mata Rinko, pemuda saat ini sangat mirip dengan seorang malaikat. Betul sekali. Dia adalah malaikat itu. Xiao Ran benar-benar terlalu lembut. Saya ingin sekali menangis. Tapi saya sebenarnya tidak merasa bosan. Atau bisa dibilang, karena sifatnya, dia merasa tidak peduli apapun yang dibicarakan Miss Rinko. Dapat terus membahas topik apapun. Terus minum teh merah. Jelas Yukino Rinko salah paham. Maka dia dengan cepat mengalihkan topik. Siapa yang akan tinggal di sini berapa lama? Wanita itu bertanya dengan hati-hati. Ini juga mengingatkanku. Identitas saya saat ini di luar. Dia adalah anak dari kerabat jauh Jiang Ruohua. Sementara ini tinggal di rumah keluarga Jiang. Rin baru saja pindah ke sebelah. Tapi seharusnya itu mudah untuk diketahui. Entahlah. Saya hanya bisa mengatakannya dengan samar. Sebenarnya, saya juga tidak tahu berapa lama saya bisa tinggal di keluarga Jiang. Jiang Ruohua dan saudara perempuan keluarga Jiang tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika bertanya kepada mereka, seorang wanita cantik yang dewasa mungkin akan mengatakan, Xiao Ran menikahi Zilin atau Leng-Leng, itu sudah cukup. Mereka semua bisa dianggap sebagai satu keluarga yang bahagia ke depannya. Apakah Xiao Ran ingin menikahi ibunya? Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin terkait dengan Jiang Zilin. Seharusnya mirip dengan apa yang dikatakan ibunya. Dan perkataan Jiang Leng-Leng. Mungkin akan membuatnya bingung tentang mengapa dia harus pergi. Lalu meyakinkan dirinya untuk tetap tinggal. Seluruh rumah. Hanya adik Leng-Leng yang berperilaku baik dan pekerja keraslah yang paling normal. Saya berpikir seperti itu. Saya menambahkan dengan hati-hati. Setidaknya, dia sudah menyelesaikan sekolahnya selama beberapa tahun ini. Benar-benar tidak yakin. Jadi saya dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Bagaimana dengan Nona Rin? Apakah dia akan tinggal di sini lama? Rin pasti mengangguk. Saat ini rumah ini adalah warisan dari kakek dan neneknya. Dia sebenarnya tumbuh besar di timur sejak kecil. Sudah terbiasa dengan kehidupan santai di pedesaan. Di sana selalu sangat dingin. Ada gunung yang tidak pernah mencair sepanjang tahun. Dan ada rumah kayu yang kokoh serta api unggun. Serta daging rusa panggang yang sangat enak. Rin sangat menyukai rumah lamanya di pedesaan. Sebaliknya, dia tidak terlalu suka kota besar seperti Xijing. Sekarang sudah berbeda. Karena sekarang ada orang yang dia suka di sini. Melihat diri saya di sebelah. Yukino Rin selalu tidak sengaja. Ingin mendekat sedikit pada anak muda. Hingga lengan kami tidak sengaja bersentuhan. Masih ada jari.
Tidak. Maaf. Hampir seperti tersengat listrik, aku melompat mundur. Rin yang canggung dan ragu-ragu. Ingin minum teh hitam sekali untuk menyembunyikan rasa malunya. Namun malah secara tidak sengaja menumpahkan cukup banyak teh di meja kopi. Menyebar kemana-mana. Tidak apa-apa. Aku berkata pelan. Hanya saja, entah kenapa, aku merasa agak dingin. Seiring aku semakin mendekat kepada Rin, aku bisa merasakan penurunan suhu dengan jelas. Apakah Nona Rin menyalakan AC? Sepertinya agak dingin. Rin baru saja menyadari. Kebiasaannya yang lama kembali muncul. Ketika gugup seperti ini, tubuh jadi terasa dingin. Dingin. Benar, kan? Aku akan mematikan AC sebentar. Tidak apa-apa. Ini juga cukup baik. Aku terus berkata tanpa memperhatikan. Tapi, apakah kau tidak apa-apa? Nona Rin, saya baru saja menyadari tanganmu sangat dingin. Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya sudah terbiasa. Tersenyum canggung. Rin berpikir. Hampir saja terbongkar. Ya, Nona Rin adalah orang asing, ya? Dari negara mana? Ya? Tidak tahu, sih. Tidak begitu jelas. Itu adalah urusan dari generasi kakek nenek. Juga tidak tahu apa-apa. Haha. Xiaoran, mau teh lagi? Bibi pergi untuk menambahkannya sedikit lagi. Jelas berpikir untuk cepat-cepat mengalihkan topik. Tidak perlu. Saatnya pulang. Aku berdiri. Sekarang sudah mendekati siang. Aku sedang berpikir. Pergi ke toko serba ada untuk mengganti shift agar Jiang Zilin bisa pulang untuk memasak. Karena saya tidak ingin keluar untuk makan siang. Juga tidak ingin makan mie instan di rumah. Ah. Begitu ya. Rin Yukino berkata dengan sedikit kecewa. Namun jelas tidak tahu harus berbuat apa. Sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Hanya bisa mengantar satu sama lain ke depan pintu. Xia Yao. Saat saya memakai sepatu, tiba-tiba mendengar Rinko memanggil namanya dengan tergesa-gesa. Mengangkat kepala. Yang dilihat adalah wanita cantik yang wajahnya penuh kebingungan. Kristal es dari kulit. Hampir terlihat seperti wajahnya yang merona merah muda. Obat kecil. Ada waktu di akhir bulan ini? Tante. Tante memiliki acara penandatanganan buku. Nanti. Bersama. Ayo pergi. Rinko berkata dengan terbata-bata. Merekam. Mengatakan undangan kencan yang telah dipikirkan selama ini. Lagi pula. Tidak mungkin dalam beberapa hari lagi harus mengganti alat elektronik lagi.